Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah, syada la ilaha illallah, wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat dan beriring salam semoga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangannya kita masih bisa menikmati indahnya Islam, dan tentunya juga berkat perjuangan para ulama yang menjaga agama ini hingga pada akhirnya kita bisa merasakan kenikmatan Islam lahir dan batin kita. Uh, Alhamdulillah juga kita masih juga diberikan kesempatan untuk mengkaji salah satu kitab perjuangannya para ulama, kitab yang dihimpun khusus untuk mereka yang baru memulakan kajiannya di dalam mazhab, atau bahasa Arabnya itu tamadhub, mereka ingin bermazhab. Nah, ini merupakan salah satu sulam, salah satu tangga untuk bisa mencapai derajat yang disebut sebagai namanya faqihu fiddin. Nah, inilah merupakan salah satu tangga yang harus dilewati. Kitab ini juga kitab yang penuh dengan keberkahan, karena banyak syuruh dan banyak banyak penjelasan dan juga banyak komentar mengenai kitab ini, dan itu menjadi petanda bahwasanya kitab ini memang benar-benar pantas untuk dinobatkan sebagai kitab pelajar. Jadi kitab itu dibagi menjadi dua, San, juga sama Mas Aldari. Ada kitab yang khusus untuk belajar, ada kitab yang khusus untuk bacaan. Kitab yang khusus untuk belajar itu biasanya kitabnya memang simpel dan nggak panjang. Itu kitab yang khusus untuk belajar. Ada kitab yang khusus untuk mutolaah atau khusus untuk bacaan. Itu biasanya kitab yang berjilid-jilid. Jadi kalau misalkan ada orang ngaji kitab yang berjilid-jilid, oh berarti itu udah nggak pas itu. Kemungkinan itu nggak pas. Karena apa? Karena tujuan dari eh, kitab atau pelajaran itu memang didesain simple dan padat, juga berisi. Itu apa, karakter yang biasa disematkan oleh kitab-kitab yang di situ adalah kitab belajar. Adapun kitab-kitab yang untuk mutolaah atau untuk bacaan itu biasanya memang berjilid-jilid. Jadi nggak mungkin nanti ada, kalau misalkan ada kajian kitab Fathul Bari misalnya, wah itu jangan dipercaya, itu mau selesai sampai sampai kapan. Terus apalagi misalnya kajian kitab Ibnu Katsir, nah, itu juga pun sama. Kitab apalagi yang punya berjilid-jilid itu sangat tidak direkomendasikan untuk menjadi kitab pelajaran. Oke, nah inilah salah balik lagi ke sini bahwasanya ini salah satu kitab yang akan kita kaji sampai di pertemuan akhir nanti insya Allah Ta'ala. Dan Ana juga berusaha untuk masuk ke beberapa permasalahan-permasalahan kontemporer yang nanti akan kita sajikan di pertemuan hari ini. Oke. Nah, kita kemarin sudah sampai pada pembahasan mengenai tahapan-tahapan istinja, gitu ya, ataupun bisa dikatakan marotib istinja. Ya, tahapan lah ya, bisa dikatakan tahapan-tahapan dalam istinja. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi ke pembahasan inti kita mengenai syarat-syarat dari istinja itu sendiri. Oke. Sebelumnya kan sudah saya ini ya, sudah saya spill ya artinya ya, atau belum?
Yang mana tuh syarat istilah? Belum. Istinjaknya atau apa nih? Enggak ini nih. An yakuna bisalahati ahjarin. Udah nanya belum? Udah artikan belum? Yang tiga keadaan tuh Ustaz ya. Enggak ini nih. Ini yang di teksnya ini loh. Teksnya ini. Udah pernah kasih tahu belum ininya? Apa? Bahasa Indonesianya? Belum ya? Belum loh. Belum. Oke, tahu. Oke. Nah, Mas dan Ihsan, perhatikan. Kemarin kan ada 3 keadaan kita beristinja. Pertama adalah gabungan antara air dan batu. Betul? Atau batu dulu dan air dulu. Yang kedua adalah dicukupkan dengan air saja. Yang ketiga dicukupkan dengan batu saja. Itu ya. Nah, ketika kita hendak menggabungkan keduanya, itu ada beberapa syarat yang digariskan oleh para ulama saat hendak membasuh daerah yang di situ ada najis. Oke ya. Jadi pembahasan kita di sini tuh ada soalan gini. Pembahasan kita di sini tuh ada soalan gabungan antara air dan batu. Oke. Oke. Yang disyariatkan adalah bahwasannya batu dulu, oke, air kemudian. Ini yang disyariatkan. Baik, ya. Sedangkan kalau misalkan batu bersama air, gak, maksudnya gabungan gitu ya, langsung gitu, langsungan, tiba-tiba setelah batu pakai air, batu pakai air. Nah ini nggak disyariatkan. Ataupun air dulu, baru batu. Nah ini juga nggak disyariatkan. Perhatikan, ketika kita ketika kita menggabungkan antara air dan batu, maka yang disyariatkan hanya satu bentuk. Yaitu apa? Yaitu batu dahulu, air kemudian. Kalau batu bersama air, itu tidak disyariatkan. Ataupun air dahulu, batu kemudian juga nggak disyariatkan. Nggak disyariatkan. Nah, kemudian para ulama itu mendetilkan lagi. Kalau misalkan batu dahulu, apa syaratnya? Ketika batu dahulu, maka 8 inilah yang menjadi syaratnya. Dan air nanti juga pun ada syaratnya juga. Nah, di dalam paragraf ini itu musonif kitab, penulis kitab ingin menjelaskan mengenai gabungan air dan batu yang dimana batu dahulu baru air kemudian. Paham ya? Sampai sini ya. Coba tafadhol kalau misalkan mau dicatat, tafadhol. Ini misalnya kondisinya minim air gitu tadi ya, sampai mengharuskan pakai batu juga gitu. Enggak, untuk afdoliyah, untuk biar sempurna istinjanya. Kalau misalnya ada air saja gitu, Air saja ya sudah. Ya berarti pakai air, nggak pakai batu. mm-mm. Kondisi Nah, kalau misalnya kondisinya kan kenapa harus pakai batu? Berarti kan airnya nggak cukup atau gimana gitu tadi. oh, kenapa pakai batu itu karena supaya sempurna, San. Kenapa pakai batu supaya sempurna? Itu aja. Kenapa pakai batu supaya sempurna? Karena di batu itu dia menghilangkan apa ya? Menghilangkan zatnya, tapi meninggalkan bekasnya. Bekasnya baru bisa hilang ketika pakai air.
Nah, tapi kalau air dia bisa dua-duanya. Dan apa ya, menghilangkan bekas juga. Menghilangkan najis juga menghilangkan bekas. Atau gimana pertanyaan itu, atau gimana? Kok Anda masih belum nyambung sama pertanyaan itu? Maksudnya kalau ada air aja ya nggak usah pakai batu gitu kan. Oh, ya, ya tentu, tentu, tentu. Mm-mm. Itu kan berarti kan Tapi pilihannya misalnya ada di dalam kita. kondisi Hmm. ya misalnya kondisi airnya minim gitu, baru nanti ada opsi lain pakai kayak kemarin kertas dulu atau tisu dulu atau daun dulu, baru dengan air dihilangkan asarnya gitu ya. Nah, betul. Bisa kayak gitu. Tapi di masalah ini ya, di permasalahan ini yang di yang ditujukan adalah yang nomor satu ini. Gitu ya. Oke. Oke. Nah, berikutnya, berikutnya lagi nih. Berikutnya lagi. Kalau misalkan kondisinya dia itu kita nggak ada air atau tadi airnya cuma sedikit, maka 8 syarat ini harus terpenuhi. 8 syarat ini harus terpenuhi. Baik. Ketika kita ingin menggabungkan keduanya, menggabungkan antara batu dan air, maka nanti 8 syarat ini ada yang hilang. Dari 8 syarat ini hanya ada 2 yang harus dipenuhi. Yaitu apa? Yaitu tidak boleh menggunakan batu yang haram atau tidak apa muhtaram, maksudnya tidak menggunakan sesuatu yang dihormati, semisal kitab kemarin yang kita bilang. Nah, itu nggak boleh kita menggunakan itu. Terus yang kedua, dia harus sesuatu yang jamit, sesuatu yang kokoh, sesuatu yang padat. Nah, hanya 2 itu saja syarat dari kalau misalkan dia batu bersama dengan air. Syarat batu ketika batu bersama air ya. Kalau ketika batu saja ada 8 syaratnya. Tapi kalau ketika batu dahulu air kemudian maka hanya 2. Pertama, dia bukan benda yang dihormati, semisal buku gitu. Yang kedua, dia adalah sesuatu yang padat. Dia adalah sesuatu yang padat. Nah, hanya 2 ini saja. Ketika batu dahulu, air kemudian. Artinya ketika digabungkan. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, kalau misalkan airnya nggak ada atau sedikit, apa syaratnya? Begini syaratnya. An yakuna bisalah tati ahjarin. Harus dengan 3 batu. Toib. Di sini para ulama katakan begini, dengan 3 batu. Berarti pertama, di sini seolah musonif kitab itu ngasih isyarat bahwasanya harus dengan 3 batu. 3 batu. Oke. Nah, yang kedua, di sini ada juga isyarat untuk itar atau untuk itar-itar atau dengan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang ganjil. Jadi di sini punya 2 makna. Pertama, ganjil. Yang kedua, di sini maknanya adalah wajib 3 kali. Wajib 3 kali. Atau wajib 3 kali usapan. Nah, pertanyaannya adalah, Ustaz, apakah harus 3 batu benar yang kita gunakan? Kalau misalkan kita nggak menemukan 3 batu yang suci, yang seperti yang akan disampaikan ini, apa yang akan kita lakukan? Oke, pertama, kalau misalnya kita cuma punya satu batu saja, oke, anggaplah batu ya, anggaplah kita cuma punya 1 batu saja,
Katakanlah ini batu ya, katakanlah ini batu misalnya, batu yang akan kita gunakan. Baik. Pertama, kita lihat kondisi kita dulu. Kalau kondisi kita itu benar-benar sedang ingin sholat, maka istinja kita menjadi wajib. Seperti yang kita kemarin bilang. Kalau misalkan benar-benar kita pengen sholat, itu istinja kita menjadi wajib. Tapi kalau kita itu di waktu kita nggak ingin sholat, maka bisa jadi istinja kita itu mubah, bisa jadi istinja kita itu sunnah, bisa jadi istinja kita itu makruh, dan bisa jadi istinja kita itu adalah sesuatu yang haram. Jadi satu-satunya keadaan di mana kita itu diwajibkan untuk istinja adalah ketika hendak sholat. Nah, itu ya. Oke. Berikutnya, ketika tadi kita hanya cuma punya satu saja, oke, dan kita dalam keadaan tidak sedang ingin sholat, tidak sedang ingin melaksanakan sholat, maka ketika kita punya satu batu saja, kita punya dua opsi. Opsi pertama, kita pakai batu ini, kita ini ibaratnya ini ya, apa namanya? Ini saya anda gambarin aja ya, anda gambarin aja. Ini anggap wilayah sensitif orang, oke? Nih, ini di sini, oke? Bayangin aja lah, bayangin aja, oke? Di sini terdapat kotorannya, oke? Caranya adalah ini kan apa namanya anatomi tubuh kita itu kan kurang lebih begini ya. Nah, itu dari atas kita tarik dari atas, kita puterin apa namanya Van? Mut gini, dari atas ke bawah, terus kita tarik ini, set usap sekali. Jadi ini awal kita dipan ya, dari belakang tak usap sampai ke atas lagi. Oke, ini daerah yang najis kan? Daerah najis kan ini? Tadi kena usapan tadi kan? Nah, opsi kita punya dua. Pertama kita cuci dulu, nunggu kering lagi, baru bisa kita pakai. Atau opsi kedua kita menggunakan selah yang lain, yaitu bilah keduanya, bilah kedua yang sini, bilah sebelahnya. Tapi dengan syarat tangan kita jangan sampai kena itu najis, karena nanti akan berpindah najisnya berarti. Oke, bilah kedua sama juga, dari atas lagi, dari bawah, slow diusap, selesai. Oke, kita punya dua najis tuh di sebelah sini sama di sebelah sini. Oke, kita masih pengen ini lagi, udah ya berarti kita gini pegangnya, diusap lagi, udah 3 kali. Batunya antum singkirin dulu, nanti baru tuh antum cuci batunya baru ketika ada kesempatan untuk cuci. Nah, kurang lebih begitu tata caranya. Oke, berarti bisa menggunakan satu batu dengan 13 sisi, belah sisi. Yang kedua, bisa dengan 3 batu langsung antum mengusapnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan apa namanya dengan 3 batu. Terus yang kedua, di sini juga disyaratkan harus udah bersih. Tat, kalau 3 kali belum bersih, tat, 5 kali, 5 kali usapan. Kalau belum bersih lagi, tat, 7 kali. Oke, di sini yang diwajibkan adalah bersih, bukan ganjil. Ganjil adalah kesunahan, tapi bersih adalah sebuah kewajiban. 3 kali adalah kewajiban. Jadi 3 kali dan bersih merupakan kewajiban. Tapi kalau ganjil itu merupakan sebuah kesunahan. Hmm. Sampai di syarat pertama ada masalah nggak nih? San, masalah dari
Kebayang? Belum? Bayang-bayang Bayang-bayang. sih. Tisu juga pun sama. Tisu juga pun sama. Tisu juga pun sama. Oke ya. Jadi ini antum apa namanya? Antum tulis nomor 1, Mas. Nomor 1. Oke. Dengan ketentuan pertama, apa tadi? Ketentuan pertama di nomor 1 ini harus bersih. Hmm, Bersih. Wajib suci. Artinya harus bersih banget. Ketiga, harus 3 kali usapan. Nah, ini semua kewajiban. Ini yang wajib. Terus yang sunahnya apa? Dengan ganjil. ganjil. Nah, di poin 1 ini harus bersih iya, harus 3 kali iya. Tapi kalau ganjil dia sunah, nggak wajib. Hmm, Tape ya. Sampai sini bisa lanjut? Untuk pembahasan ini ada nggak cerita kayak wudhu kan 3 kali saat gitu. Kenapa kok ulama tuh apa pernah membahas masalah kenapa 3 kali ya gitu? Karena itu ini Mas, apa Hmm. namanya? Jadi istinja itu merupakan amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi itu perkara yang nggak apa ya? Perkara yang memang sudah Allah syariatkan begitu. Nggak, jadi kita nggak bisa bertanya-tanya kenapa harus 3 kali, nggak? Karena itu adalah perkara yang disyariatkan. Kenapa sholat subuh apa namanya 2 rakaat? Nah itu perkara yang amrun ta'abudi. Itu namanya perkara yang ta'abudi, Mas. Misalnya kalau kalau anak ingat banget ihsan tuh, kenapa kok apa namanya? Kenapa kok ketika kita tuntut kita harus wudhu, padahal kan ketentunya di bawah, wudhunya di atas, gitu ya. Nah, itu perkara amrun ta'abudi, perkara yang memang syariat begitu. Oke. Yang kedua, di sini disyariatkan wa an yunqa al mahalla. Jadi apa namanya? Yang kedua ini sebenarnya sudah mencakup yang pertama. Yaitu apa? Yaitu daerah yang kita bersihkan ini harus bersih. Jadi al-mahal di sini artinya adalah daerah yang dibersihkan. Jadi harus membersihkan daerah najis. Harus membersihkan daerah najis. Nah, jadi dia diwajibkan untuk membersihkan daerah najis itu. Daerah najis itu harus dibersihkan. Harus suci bahasanya. Ini daerah najis harus dibersihkan. Nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini syaratnya. Oke. Nah, nomor 1 dan nomor 2 ini kalau kita klasifikasikan ini dari sisi penggunaannya. Klasifikasi syarat nomor 1 dan nomor 2 ini dari sisi penggunaannya. Jadi penggunaannya harus dengan 3 kali. Pertama, yang kedua harus bersih. Wajib 3 kali dan wajib bersih. Yang ketiga, kalau misalkan ganjil itu adalah sebuah kesunahan. Nah, syarat nomor 1 dan nomor 2 nih dari sisi penggunaannya. Oke? Nih, yang ketiga. Tulis nomor 3. Nomor 3 sampai nomor 7 ya. Nomor 3 sampai syarat nomor 7 dari sisi najis, kriteria najis yang bisa dibersihkan dengan istinja dengan batu. Syarat nomor 3 sampai nomor 7 adalah kriteria najis yang bisa dibersihkan dengan batu.
Syarat nomor 3 dan nomor 4 ada sampai nomor 7 adalah atau kriteria najis yang bisa dibersihkan dengan batu. Oke. Pertama adalah wa alla yajifa an najasu. Najisnya nggak boleh kering. Najisnya nggak boleh kering. Artinya dia harus dalam keadaan lembab. Karena kalau kering, dia wajib pakai batu. Oke. Berarti di sini, San, dalam perihal ini, Saldari juga, dalam perihal ini ada dua keadaan. Berarti kalau dia kering, berarti apa konsekuensinya? Nggak sah. Oke. Berarti kalau lembab atau basah, lembab lah ya, maka sah istinja dengan air. Oke. Kering nggak sah, tapi kalau lembab sah. Yang kedua adalah wa alla yantakila. Najisnya nggak boleh berpindah. Najisnya nggak boleh berpindah. Misal, ini daerah najis. Nih ya, daerah najis. Terus najisnya pindah ke sini. Atau kalau bahasa guyannya berbet lah. Berbet gitu kan. Pindah kemana-mana, berceceran. Nah, kalau berceceran begini, udah kita hanya boleh pakai satu opsi, kita menggunakan air. Oke ya. Jadi kalau sudah berceceran, nggak, kita harus menggunakan air saja. Hmm. Baik. Yang dari saat kedua ini ada ada masalah? Kebayang bahwasanya listener Yang ah, baik ya. Terus yang keempat kedua, tiga, empat, yang kelima, wala yatra'a alaihi akhar. Maknanya gimana, saat? Maknanya adalah batunya ini, afan. Eh, sesuatu yang keluar ini nggak bercampur dengan yang lain. Misalnya bercampur dengan darah, mungkin kan? Mungkin. Nah, kalau dia sudah bercampur dengan darah, najis, kotoran yang keluar bercampur dengan darah, maka dia wajib pakai air. Tapi kalau nggak bercampur dengan darah, dengan yang lain, maka dia bisa menggunakan batu. Oke. Taib. Misal, keringat gimana, Tat? Kalau keringat kira-kira itu apa namanya, membatalkan nggak apa namanya, istinja kita? Jawabannya enggak. Keringat enggak. Keringat tidak menyebabkan apa namanya, tidak sahnya istinja dengan batu kita.
Baik. Bayangin gini nih. Gini berarti. Kalau kita klasifikasikan sesuatu yang keluar dari tubuh kita selain kotoran itu ada dua. Pertama, ada yang dia itu lembab. Oke. Afwan, iya, ya lembab ya. Iya. Ada yang Afwan, ada dia itu sesuatu yang suci yang keluar bersamaan dengan kotoran. Itu ada sesuatu yang suci, ada sesuatu yang najis. Ya. Oke. Sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu ada yang bersamaan dengan kotoran, itu ada yang najis, ada yang suci. Oke. Nah, yang suci ini pun dibagi menjadi dua. Oke. Ada yang dia itu kering, jafun, kering, jaf itu artinya kering. Ada yang dia itu rutop. Rutop artinya lembab. Kalau sesuatu yang keluar dari tubuh kita adalah sesuatu yang suci dan dia itu mengering, maka istinja dengan batu dan air itu sah. Oke. Yang kedua, ketika sesuatu itu adalah sesuatu yang lembab, sesuatu yang lembab. Oke. Nah, sesuatu yang lembab itu dibagi menjadi dua. Ada keringat, irkun, ada irkun, keringat, ada yang bukan keringat. Oke. Jadi sesuatu yang bersih, bersih dia, dan dia itu lembab, dan dia itu bukan keringat, suci, bukan keringat tapi, maka di sini tidak sah kita menggunakan batu. Tapi kalau keringat, kita sah menggunakan batu. Hmm. Oke. Nah, kalau sesuatu yang najis, ya, yang keluar bersamaan dengan kotoran kita sesuatu yang najis, oke, cuma satu keadaan aja yang dia itu bisa kita apa namanya, bisa kita bersihkan menggunakan batu. Yaitu apa? Yaitu dari jenis kotornya itu sendiri. Oke, dari jenis kotornya sendiri. Jadi sesuatu yang kalau sesuatu najis nih, kan najis juga dibagi menjadi dua ya. Ada yang dia itu kering, jaf, ada yang dia itu rutop. Nah, baik dalam keadaan kering ataupun dalam keadaan rutop, lembab, maka ini nggak sah kita menggunakan, nggak sah kita istinja dengan batu. Tapi kalau dalam keadaan dia itu dari sejenis, ya, min nau'ihi, dari sejenisnya, min nau'ihi, dari sejenisnya, maka sah menggunakan batu. Nah, coba sampai di sini coba. Semoga antum nggak keblinger ya, nggak keblinger tuh dalam artian nggak bingung dengan pendetilan-pendetilan ini. Ini konteksnya masih yang batu disusul sama air itu nanti kan.
Ini konteksnya batu dulu, masih batu aja, batu dulu aja, Masih betul aja. masih batu aja. Ini konteksnya masih batu dulu. Karena nanti kalau batu disusul air, dia cuma dua doang. Apa namanya syaratnya? Ini ketika dia hanya batu Iya, saja. oke oke. Mm-mm. Ya, Mas Aldari gimana? Sampai di sini, Mas. Sejenis kering itu yang kayak gimana sih? Misalkan ada mungkin kalau luka ya, luka itu termasuk kayak harus dibersihkan gitu, Ustaz. Yang kayak bernanah mungkin atau gitu. Gimana? Ulang lagi, Gimana? Mas. Ulang, ulang. Yang ini kan ada pembagian najis itu tadi kan yang rutop, yang lembab, ada yang kering, Pak. Yang kering kan. Nah yang kering itu kan ada yang sejenisnya tuh ya, tadi ya kalau nggak salah akhir itu pembahasan. Enggak, yang ketiga adalah yang ketika memang dia dari yang sejenisnya. Oh, ketiga Dari dari yang sejenis sejenis. kotorannya itu sendiri. Sejenis kotoran. Kalau nanah itu najis nggak? Najis, nanah, darah, termasuk najis dia. Nah itu kan kalau misalnya ada nanah, kita udah wudhu nih kan, udah wudhu. Tapi kan nanah itu kan kadang emang nggak bisa ditutup juga, Nah, Ustaz. Dia itu keluar lagi itu gimana, Ustaz? betul. Itu termasuk yang ma'fu anhu, yang dimaafkan. Karena dia dari kewajiban kita hanya menutupi sampai tidak keluar saja. Jadi kita bersihkan dulu, kita ganti perbannya, bersihkan. Kalau misalkan luka, nah nanti ada pembahasan luka sendiri sih. Jadi pembahasan luka juga pun ada pendetailannya juga. Nah, insya Allah nanti di babnya lah, di bab wudhu lah, atau di bab, ya, di bab wudhu insya Allah ntar ada pendetailannya. Nah, baik ya. Oke, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah wala yujawizu sofhatahu wa syafaha. Sofhah ini Mas, sofhah itu dimaknai sebagai bagian dubur yang tertutup ketika berdiri. Sofhah adalah bagian dubur yang tertutup ketika berdiri. Oke. Ini adalah bagian dubur yang atau bagian anus lah ya, dikatakan ya. Bagian dubur yang tertutup saat berdiri. Bagian anus yang tertutup saat berdiri. Ya. Nanti dicoba sendiri aja di rumah ketika apa namanya eh, melihatnya. Oke. Yang ketiga adalah hasyafah. Hasyafah ini ada dua macam, Mas. Ada yang untuk laki-laki, ada yang untuk perempuan. Oke, ada yang perempuan. Oke, perempuan. Oke. Kalau yang untuk laki-laki, hasyafah itu yang dimaksud adalah kepala zakarnya itu, Mas. Bagian yang disunat. Nah, itu disebut sebagai namanya hasyafah. Hasyafah adalah bagian yang disunat itu namanya hasyafah. Laki-laki. Oke. Kalau perempuan, oke, kalau perempuan, tempat masuknya zakar laki-laki. Tempat masuknya zakar laki-laki. Jadi kalau Anda gambarin kurang lebih begini. Ini apa anatomi tubuh perempuan ya. Jadi ini merupakan tempat keluar ininya, keluar air seninya. Nah, hasafalnya itu di sini dia, bagian sini. Nah, ini merupakan hasafah perempuan itu di sini. Atau bahasanya para ulama itu tempat masuknya zakar. Nah, ini hasafahnya. Oke. Nah,
ketika kotoran itu bleber tadi ya, apapun menyebar selain dari hasyafah dan sofhah, maka dia nggak bisa dibersihkan dengan batu, tapi harus dengan air. Baik. Ini yang kelima, bisa pahami ya? Oke ya. Yang ketujuh adalah wala yusibahu maun. Tidak boleh terkena air. Tidak boleh bercampur air. Karena kalau bercampur air berarti tidak bisa diistinja dengan batu. Oke. Tadi yang Ana bilang bahwasannya ini dari sisi apa? Dari sisi sesuatu yang keluar. Itu disyaratkan 3 hal. Disyaratkan harus kering, disyaratkan harus lembab. Yang kedua, tidak berpindah. Yang keempat, tidak bercampur dengan sesuatu yang najis. Yang keempat, yang kelima, tidak melebar dari hasyafah dan sofhah. Yang keenam, tidak bercampur dengan air. Yang kedelapan, batunya harus suci. Batunya harus suci. Nah, ini merupakan batu yang disyaratkan atau bisa dikatakan ini merupakan syarat-syarat kalau istinja pakai batu. Oke, pertama dari sisi penggunaannya harus 3 kali dan harus bersih. Yang kedua, dari sisi najis yang keluar. Harus pertama, dia nggak boleh kering. Kedua, dia nggak berpindah. Ketiga, dia tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang keempat, dia tidak melebar kemana-mana. Dia tidak melebar dari hasafah dan sofah. Yang kelima, dia tidak bercampur dengan air. Atau tidak terkena air. Yang kedelapan, harus suci. Yang kedelapan harus suci. Nah, selesailah pembahasan kita mengenai syarat-syarat dari istinja dengan batu. Oke. Yang terakhir adalah batunya itu pertama harus suci. Syarat pertama, syarat batunya. Jadi batu dalam syariat itu yang dimaksud adalah pertama, syarat batunya adalah pertama dia harus suci. Batunya harus suci atau tohir. Yang kedua, syarat batunya adalah qolir. Artinya sesuatu yang mengangkat najis. Yang keempat adalah sesuatu yang jamid. Sesuatu yang padat. Yang kelima adalah sesuatu yang goiro muhtaromin. Sesuatu yang tidak muhtarom. Yang tidak mulia. Sesuatu yang tidak mulia. Nah, ini merupakan syarat batu istinja. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu yang dia itu bersih, punya daya angkat najis, sesuatu yang jamid,
sesuatu yang padat dan sesuatu yang ghairu muhtaram, maka bisa dijadikan sebagai batu istinja. Nah, ini merupakan bagian dari cara kita istinja dengan batu. Oke, gimana? Ada diskusi belum sampai sejauh ini? San, Mas Aldari. Tat, misalnya bercecer tadi, Tat, itu Heeh, wajib pakai air atau masih bisa toleransi gitu, misalnya wajib pakai air. mencret gitu kan. Wajib pakai air. Wajib pakai Mm-mm. air. Karena Atau kadar berpindahnya itu apakah kayak mohon maaf kayak mencret tadi itu sudah cukup untuk mewajibkan pakai air saja atau kayak masih bisa pakai tisu gitu. wajib pakai air dia. Wajib pakai air. Nggak ada toleransi pakai tisu dia. Jadi kalau sudah tidak normal si Apa pembuangannya? apa pembuangannya itu misalnya tadi itu, Mm, misalkan kadang ada kondisi kan kita nggak kering banget ya itunya ya, betul, betul. misalnya encer gitu ya, itu kan Heeh, sudah pasti agak kemana-mana itu wajib pakai air berarti. mm, wajib pakai air. Misalnya, misalnya itu terjadi pada orang tua kita misalnya Mm, kondisinya di sudah tua. rumah sakit Mm, sudah tua gitu misalnya, dan dia nggak bisa ngapa-ngapain hanya bisa berbaring itu mm, berarti kita harus ngebopong ke kamar mandi ya, kemudian kita mm. bersihkan dengan air atau di tempat dengan air, atau pertanyaan keduanya gimana misalnya dengan lap basah, apakah Nggak, itu sama aja tadi dengan batu yang bercampur dengan air. nggak bisa juga. Itu sama seperti batu yang bercampur dengan air. Hmm. Nggak bisa. Gitu. Ini apa namanya? Ini ada dua, opsinya ada dua. Pertama, dia mengkodok sholat. Opsi pertama, kodok sholat harus sampai dia bersih, sampai dia sembuh. Yang kedua, dibopong. Itu ruksohnya hanya dua itu saja. Kodok sholat atau dibopong. Ya, Soalnya nggak ada toleransi dia. Nah, ya. ya juga ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya juga ya. Jadi kepikiran kalau misalkan orang tua yang di rumah sakit ya. Anak bayi, kalau anak bayi kan kita masih bisa ya. Ya, betul, betul. Iya, Kalau iya. Ya Allah. jangankan orang tua deh ya, yang mungkin sakit, yang nggak bisa beranjak dari tempat tidur tuh seperti apa gitu. Ya, betul, San. Betul. Kalau ini tak, kalau kalau apa? Kalau buang air kecil tak, Heeh. itu kan dia memang apa ya? Gimana cara kita mendefinisikan berpindahnya? Karena kan sedang dia suka apa ya bosnya nyembur gitu kan dia, Iya, jadi nggak gini, yang San. lurus. Mm-mm, Ah, semburan pertama biasanya itu menjadi jalan. mm-mm. Dan kita pastikan semburan pertama itu nggak kena kemana-mana. Karena Nggak semburan pertama, kemana-mana. karena semburan pertama itu biasanya menjadi jalan untuk semburan-semburan berikutnya itu berlalu. Jadi pastikan semburan pertama itu nggak bercecer dulu, Mm-mm, ya. Gitu. Nah, yang kedua, ketika semburan pertama sudah kita pastikan, yang kedua adalah kan biasanya kan daya tekan kita ketika buang air kecil itu kan juga berpengaruh kepada melebarnya apa menguatnya. Ibaratnya kalau keran lah, mm-mm, keran kan ketika dibuka kan, ketika dilebarkan kan dia kayak ada ceceran kemana-mana kan ya. Nah, sama juga mm-mm. kayak gitu juga. Nah, setelah kita sudah membuka jalan, sebelum pertama itu sudah kita pastikan tidak berceceran. Yang kedua, tekanan kita dalam buang air kecil itu juga harus diukur, diatur supaya nggak ada Mhm. sesuatu yang lain tuh yang keluar, nggak melebar kemana-mana. Oke, oke. Oke ya. Oke. Kebayang masalah dari yang tadi pertanyaan Nisan. Itu pertanyaan yang ya pernah sih ngerawat apa kayak mertua itu kan, ya kalau itu betul kali itu mas. Tisu basah soalnya sering sering dihalalkan kalau saran dalam artian udah tisu basah udah bersih gitu.
Orang tuh sering gitu, Ustaz. Berarti harus Eh, harus dikodok berarti Tatnya. Kodok, kodok sholatnya, kodok. Sholatnya wajib kodok. Dalam kondisi ini Tat, misalnya Tat, dia punya penyakit prostat misalnya. Ya, Kemudian dia pakai kateter. hmm, Ketika dia pakai kateter kan dia pakai apa, kateter bag gitu kan dia yang ya, ha, menyimpan hmm, ini ya. Ketika kateter dan itunya itu lagi terpasang itu hmm. boleh nggak sholat atau Nggak boleh, gimana ya bahasanya? nggak boleh, nggak boleh. Nggak Karena boleh itu kan? sesuatu yang najis. Nggak boleh kita bawa sesuatu yang najis dalam sholat, nggak boleh. Sama kayak nanah tadi ya, misalnya Nah, tadi. Nah. Enggak, kalau misalnya kalau Nana ah, ada ini ada pengecualian San. nggak, misalnya luka kan, Oke. kemudian lukanya nggak kita buka, artinya kan nanahnya nggak bersih kan, ketika wudhu atau ini, Mm-mm. ketika nanahnya masih terbawa gitu ya, itu juga Mm-mm. nggak boleh tadi, harus Gini, dibuka lukanya. gini, kalau Nana nanti ada pembahasan lain San. Jadi nanti ada Oke, daerah-daerah yang dibasuh, ada daerah-daerah yang nggak dibasuh. ya. Jadi memang ketika luka berat nih dan dia nggak mengharuskan dia itu nggak bisa dibuka, oke. Nah, kewajiban kita ya udah tinggal menggulurkan air saja gitu loh. Hmm, Oke, itu kondisi pertama ketika dia boleh apa lukanya kena air. Kalau lukanya kena air gimana? Nah, itu ada pembahasan lain lagi. Nah, ini yang Ana masih harus apa namanya? Harus murojaah lagi karena ini pembahasannya agak detail mengenai tentang luka yang nggak bisa dibasuh dengan air. tapi tadi itu ya yang kateter itu nggak boleh dibawa ya ketika Ya, nggak boleh, sholat. nggak boleh. Lebih baik nanti nunggu sembuh kemudian dikodok saja gitu ya sholatnya. Ya, kalau misalkan memungkinkan. Tapi pertanyaannya adalah ajal siapa yang menentukan? Ya, tapi seenggaknya kan kita eh, tahu apa bahasanya, preventifnya gitu ya ketika ini. Betul. Jadi kan Dan eh, yang merasakan juga kan bisa lebih tenang gitu ya bahasanya. betul, betul, betul. Jadi kepikiran ke situ, nah, alhamdulillah. Allah. Syukur, syukur. Jadi kan ketika terjadi sudah ada niatan, oh ya ada nggak apa, berarti ini emang konsekuensi, kemudian nanti kita badal saja gitu kan. Jadi sudah dipersiapkan gitu. Kalaupun ini Hmm, baik, baik. siap siap siap. Ya. Ada lagi Tadi nih. yang ke-8 itu syaratnya cuma tiga ya Tat ya. Jamid, suci, sama ghairu Haram. muhtaromin. Sama koli dia. Koli itu artinya yang dia sesuatu yang bisa mengangkat najis. Koli, sesuatu yang mengangkat najis. Ada 4 syaratnya. Batu dalam pandangan syariat adalah harus memenuhi 4 ini. Dia harus koli, tohir, dan jamid, dan juga goiru muhtarom. Siap siap. Hmm. Nanti lagi diskusi silakan. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada permasalahan cabang. Oke. Apa itu permasalahan cabang? Permasalahan cabang itu begini. Pertama, ketika kita hendak buang hajat, oke, kita wajib memperhatikan pertama arah kiblat. Yang kedua, kita wajib memperhatikan matahari dan bulan. Harus memperhatikan dua hal ini. Yang ketiga, harus memperhatikan gini gini deh, gini. Langsung aja deh ya. Pertama, yang harus kita perhatikan adalah kita tidak boleh membelakangi atau menghadap kiblat. Satu. Yang kedua, kita tidak boleh membelakangi atau menghadap matahari dan bulan. Yang ketiga, kita tidak boleh buang air di bawah pohon yang berbuah. Yang keempat, kita tidak boleh berbuang air di genangan air
atau kumpulan air ya, danau, yang air itu tidak berjalan, air itu tidak ngalir. Jadi air itu cuma dikumpul di satu tempat aja gitu. Kolam misalnya. Nah, itu kita nggak boleh apa namanya, nggak boleh kita buang air, buang hajat di tempat-tempat itu. Pertama, nggak boleh menghadap kiblat dan belakangi kiblat. Yang kedua, nggak boleh membelakangi kiblat dan juga membelakangi matahari dan bulan. Yang keempat, nggak boleh kita itu beruang hajat di bawah di bawah pohon yang berbuah. Yang keempat, kita nggak boleh buang air di tempat penampungan air, baik itu bentuknya kolam ataupun bak. Yang kelima, kita nggak boleh buang air di tempat lalu lalang orang. Oke, Tat, misalnya, Ana dulu waktu kecil misalnya, sering kencing di laut, Tat. Nah, itu gimana, Tat? Jawabannya, ketika air itu lebih dari 2 kula, antum dimakruhkan kencing di situ ataupun buang air di situ. Makruh. Tapi kalau airnya di bak, haram. Airnya bak kurang dari 2 kula, haram buang hajat di situ. Ini jadi ingat dulu pas kecil berenang di kolam Unila tuh kan. Kan itu Nah, kalau sengaja juga. banyak banyak makruh. Tapi kalau sedikit, lebih kurang dari 2 kula, 2 kula itu kurang lebih berapa kan? 260, 216 liter. 200 liter. Itu haram. Tapi Kalau kencing di kolam bola maksudnya kolam bola Tat, gimana? misalnya ada kan yang permainan anak-anak itu. Ya intinya gitulah ya. Intinya antum Ya, nggak siap. boleh, ya haram. Nah, ketika antum buang air di bawah pohon yang rindang, nggak ada tempat lagi misalnya, nah, itu antum hanya makruh saja, makruh. Dan antum ketika juga terpaksa kencing di tempat yang lololang orang, itu juga makruh juga. Nah, untuk menghadap kiblat dan membelakangi kiblat dilihat. Kalau misalkan itu antum di suatu ada tutupan lah ya, ada tutupan, ada atapnya, maka antum tidak mengapa membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Tapi diusahakan ketika antum itu ada tutupan, ada atap ya, di atasnya itu ada atap, maka antum dimakruhkan ketika menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, tapi ketika antum di padang pasir atau di padang padang savana, padang sabana gitu ya, antum dimakruhkan untuk menghadap kiblat dan juga eh, membelakangi kiblat. Ulang lagi ya. Jadi makruh menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu ketika di padang savana atau di padang pasir. Oke? Dan tidak menjadi Haram. makruh. Enggak, makruh, makruh. Makruh saja. Gimana tadi? Ulang tadi. Akan menjadi makruh ketika kita buang air di membelakangi kiblat ataupun menghadap kiblat. Oke? Makruhnya itu dalam kondisi kapan? Ketika kondisinya kita di padang pasir atau di padang savana. Itu makruhnya di situ. Tapi ketika ada atap, Atap. kayak kamar mandi hari ini, Jadi mubah. mubah. Tapi disarankan untuk kamar mandi nih, terutama antum nih, orang-orang arsitek, buatlah kloset yang dia Ya, itu tidak membelakangi kiblat dan juga tidak menghadap kiblat. menghadap. Tat misalnya, kalau misalkan kita tahu nih kiblatnya ke sana, tapi klosetnya menghadap ke kiblat, ya sudah, berarti tinggal kita ubah posisi kita buang hajat. Benar nggak? Trajektorinya juga. Ya,
Kita kan nggak mungkin dong mengubah arah klosetnya. Kita kudu bongkar dulu. Enggak. Berarti kita yang harus apa namanya mengubah posisinya. Harus portable katanya. Tapi ya dimiringin bisa. Miringin bisa. Oke, yang kedua, yang berikutnya. Ketika istinja dengan air ya. Tadi ya adabnya ada 5 ya. Yang keenam, ketika antum istinja dengan air, maka dahulukan bagian depan dulu baru bagian belakang. Ketika istinja dengan air, dahulukan bagian depan daripada bagian belakang. Tapi kalau istinja dengan batu, antum dahulukan belakang baru depan. Baik ya. Oke. Oke. Yang berikutnya, masalah cabang. Lagi. Ini tadi masalah adab. Sekarang yang kedua. Ini hukum orang yang buang hajat sembarangan. Nah, ini kita hari ini rame ini. Oke. Pertama. Perhatikan nih. Ini perhatikan detail nih. Ini kalau misalkan ini nanti agak ini jangan sampai disalahpahamin. Ustadz pikir ngajar nggak bener nih. Enggak gitu. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ketika seseorang itu buang hajat, taib ya, buang hajat. Oke. Buang nih. Buang. Taib. Bekasnya itu masih ada di jalanan. Oke. Dan tiba-tiba ada orang yang jalan terus keselandung dan misalnya kepalanya pecah, orang yang buang itu wajib doman, wajib memberikan jaminan pengobatan sama dia. Misalnya kalau misalkan nyawanya hilang, berarti wajib bayar diat dia. Kalau misalkan hartanya hilang gara-gara atau pecah barangnya gara-gara air buang air kecil tadi yang si sohibul yang punya yang buang tadi itu, maka dia wajib ganti barang tersebut. Yang ketiga, ketika dia luka, dia wajib mengobati. Buang air besar ataupun buang air kecil. Tuh. Terus misalnya kalau lagi misalnya masalah dari misalnya yang punya anak misalnya buang air besar buang air cor gitu misalnya. Tiba-tiba ada anak kecil lewat gedubrak misalnya. Terus apa ibaratnya pecah kepalanya seperti itu. Nah, wali dari anak tersebut harus doman, harus memberikan jaminan pengobatan. Kalau misalkan hartanya hilang, maka wajib diganti hartanya. Kalau misalkan nyawa yang hilang, wajib bayar diat. Kalau misalnya anak yatim, negara wajib membayar diat ataupun membayar konsekuensi dari apa hal yang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Berlaku juga bagi orang gila juga. Orang gila ketika dia buang hajat sembarangan dan hajatnya itu menyebabkan kerusakan tempat umum, maka walinya wajib mengganti konsekuensi kerugian yang disebabkan oleh apa penyebab buang hajatnya dia itu tadi. Kalau walinya nggak ada, maka negara wajib. Perkara buang hajat jadi ngaji Islam kafah gitu. Luar biasa. Tapi sedetail itu kan. Iya, sedetail itu. Oke. Termasuk orang buang sampah, buang puntung rokok, buang air liur. Kalau dia buang sembarangan, ada orang jalan dan orang itu keselandung, maka ataupun hilang hartanya, ataupun dia itu nanti hilang apa namanya sesuatu dalam tubuhnya, wajib mengganti atau misalnya itu wajib bayar doman.
baik itu terkisos, diat, ataupun kafarot. Nah, jadi hati-hati buang sampah dan buang sesuatu yang menjadi sampah dalam tubuh kita. Konsekuensinya tadi, kita harus mengganti itu semua. Termasuk orang yang buang air di depan misalnya, biar nggak debu antat, itu juga wajib. Misalnya kan ada kan orang kan sering lempar pakai air kan, Ya, ya, ya. sama tuh. Samberan. Wajib juga tuh. Dia ketika ada yang jatuh, wajib bayar doman. Dan Misalnya lagi Orang bakar sampah gimana kan? bakar sampah. Bakar sampah gimana? Apanya ini yang dia? kalau ada yang Biasa. Oh, batuk gitu, iya Tetangga kan tetap sama. sama. Gitu kan. Sama, itu juga pun sama. Jadi ini lebih umum lagi. Pokoknya sesuatu yang sampai menyebabkan kemaslahatan orang lain itu terganggu, itu wajib bayar doman dia. Sama. Misalnya lagi nih satu kasus begini. Kalau kasus Mas Aldari bawa kuda misalnya, oke? Kuda Mas Aldari itu BAB dan BAK sembarangan. Oke, pertanyaannya, ketika jatuh nih seseorang gara-gara BAB dan BAK-nya kudanya Mas Aldari misalnya, wajib bayar doman nggak dia? Kita termasuk wali nggak tuh? Wali kudanya. Ini termasuk, iya, kita punya Ya wajib banget. wajib ya. Jawabannya enggak, Mas. Enggak ya? Kenapa coba? Karena kita nggak pernah tahu nih si kuda ini kapan BAB dan BAK-nya. Tapi ketika kita tahu ya, maka itu menjadi kewajiban bagi kita. Dan akan lebih ahsannya lagi itu ketika kita tahu dan kita langsung membersihkan. Nah, sering termasuk untuk di kampung gimana? kebo sapi gitu. Iya, sama juga. Kayak gitu juga. Kan kita kan nggak pernah tahu kapan dia BAB dan BAK-nya kan. Kalau yang telaten sebenarnya paham tuh jadwal-jadwalnya. Nah, Cuma paham. kadang-kadang itu nggak asan, kurang asan aja karena nggak dibersih di jalan gitu loh kadang. Ya, betul. Ini Terus perkara ini buang gitu. kotoran dong ya, coba. Iya tuh karena buang kotoran loh ini baru. Nah, misalnya lagi gini, Mas. Misalnya gini lagi nih. Misalnya kuda Mas Aldari makan rumput tetangga atau Ihsan punya sapi, punya makan rumput tetangga. Ihsan wajib bayar doman, wajib ganti kerugiannya. Tapi keingat ketika kapan? Ketika di malam hari. Tapi ketika siang hari, Ihsan nggak wajib bayar doman. Oke? Kenapa? Karena harusnya siang hari itu kan pemilik kebun harusnya menjaga dong. Dan ketika nanti dia lalai, ya sudah, itu menjadi rezekinya bagi si sapi tersebut. Tapi ketika sudah dijaga dan sapinya Ihsan itu dia ngambil, gitu ya. Ini kan sama-sama juga merugikan orang lain ya. Maka Ihsan wajib bayar kerugian atas rumput yang dimakan oleh si sapinya Ihsan. Ketika di siang hari, ketika di malam hari tidak. Gitu. Nah, Ketika ini malam hari kan ketika malam hari itu tidak bayar doman, tapi ketika siang hari itu bayar. berdoman. Nah, ya. Ini termasuk kalau misalkan kita punya ini, misal kendaraan, terus oli kita jatuh, tiba-tiba juntang, ada juga, nah itu kewajiban kita. Makanya hati-hati ketika bawa motor, pastikan semuanya aman. Apa tangki oli, tangki busi, busi, terus tangki minyak, aman semua, baru kita jalan. Jadi jangan sembarangan.
Karena nanti Termasuk tuh mm, apa ngerokok di motor. ngerokok di motor juga pun sama. Itu itu wah luar biasa itu orang. Ngerokok dalam segala kondisi ngerokok. Iya, kadang kan buang abunya, pas buang abunya kena orang belakangnya, nih pernah soalnya. Itulah. Termasuk Sedih. itu juga bayar doman dia, wajib bayar doman. Nah, oke. Tapi jangan nanti gini, Tat, untuk apa kita buang sampah pada tempatnya? Kan ada tukang sampah. Gitu. Nanti dia nggak ada kerjaan. Jangan-jangan yang punya pemikiran kayak gitu ya. Jangan, jadi nanti gini misalnya kita ada yang bilang misalnya gini, ngapain Tat kita buang sampah pada tempatnya? Kan ada tukang sampah. Untuk apa ada tukang sampah? Enggak begitu pikirannya. Itu lu bodoh banget berarti lu kalau bilang kayak gitu. Enggak. Ya justru dengan adanya tukang sampah itu adalah bagi mereka-mereka yang itu adalah kewajiban negara. Ketika orang-orang yang tidak punya wali, tidak punya itu kan dia punya kewajiban untuk membersihkan itu gitu loh. Dan dibersihkan pakai tukang sampah itu kewajiban negara. Nah, itulah apa namanya ya gini tadi katanya saya gara-gara istinja aja kita sampai ngaji sangkapa ya. Oke. Jadi tukang sampah fungsinya untuk membantu, bukan menjadi tugas utama membersihkan sampah. Nah, tugas utama kita adalah membuang sampah di tempatnya. Hmm, ya, jadi anak harap dengan setelah kita ngaji ini kita lebih aware dan lebih hati-hati lagi, utama dengan kondisi sekeliling kita, keluarga kita juga harus lebih aware dalam membuang sampah dan membuang hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan kemaslahatan orang lain itu jadi terganggu. Saat ini kalau misalnya eh, tampias air hujan rumah kita itu masuk ke pekarangan tetangga sama juga. Maksudnya sampai situ gimana? Anak pernah dengar tapi kok anak nggak ngerti. Tampias itu apa ya? Apa sih Mas dari eh Ya tuh kayak apa air yang misalnya kayak ada pipa terus ternyata kita punya pipa yang emang malah air cucuran atap apa cucuran hujan itu nyambungnya ke ini apa rumah orang gitu saat jadi tempat pembuangan air iya, hujan lah kadang Nah, gini itu itu juga nggak boleh kayak gitu. Sama aja kan itu nggak boleh, nggak bisa seperti atau ke jalan itu kan ini kan kepemilikan umum kan gitu. ya Itu nggak boleh. boleh itu, nggak boleh juga. Dia harus memang benar-benar harus dipastikan nggak punya masalah sama orang lain. Mm. Jadi kita juga harus memperhatikan kemaslahatan orang lain. Gitu. Sama seperti tadi buang air di jalan gitu misalnya, untuk supaya nggak debuan, nggak bisa begitu. Atau apalagi buang air comberan misalnya, nggak bisa. Gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan juga itu apa namanya tampias air tadi itu benar-benar sampai pada got gitu loh, pada tempatnya. Ya, jangan sampai malah itu menjadikan apa kemaslahatan orang lain jadi terganggu. Itulah. Dah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab tentang istinja ini. Tafadhol lagi kalau ada diskusi lagi. Hmm, ada diskusi silakan. Cukup tak? Cukup ya. Oke. Oke, kalau cukup alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bab istinja dengan batu ini. Dan besok kita masuk ke fardu wudhu. Dan ini juga pun insya Allah nggak terlalu panjang ya, nggak kayak gini. Paling kita hanya coba mendetilkan tentang bagian-bagiannya. Muka itu mana saja, terus nanti kalau misalkan tangan buntung itu Air dibahas. air nanti, air ada di bab berikutnya. Siap.
ada di bab nah dua setelah ini nih. Nah, bab ahkamul miyah nih. Ahkamul bab tentang air. Nah, insya Allah ntar ini lebih detail lagi tentang air setelah kita bab tentang wudhu. Ya, insya Allah. Oke, Pak Dol, kalau ada yang lainnya, kepikiran yang lain ataupun diskusi yang lain. Cukup insya Allah. Oke, Cukup selesai. Cuma ini Barakallah. ada pertanyaan dikit nih, Ustaz. Apa Oh, kan lagi ada luka di situ. Nah, luka itu dia lagi agak basah. Kalau kena dengan baju sholat itu gimana, Ustaz? iya, sama. Itu berarti jadi najis bajunya. Baju juga ya. Jadi harus dibersihin. Bersihin di tempat ini aja, tempat yang disuci itu. Nanti ada bab bersihin najis nggak di Ada, pakaian atau di apa? ada. Dia di bab ini, bab najasah nanti. Ada di babnya. Ya, Ada di bab najasahnya. Nanti juga insya Allah pertanyaan Mas Angga juga kemarin gini. Apa? Eh, jima bukan jima. yang kemarin itu. Bukan, Oh, bukan. udah kelar Pak. Mas Ivan nggak ada, udah kelar Mas. Oh iya, siap, siap, siap. Ini tentang apa namanya? Najis yang dimaafkan dan najis yang tidak dimaafkan. Oh iya, Nah, itu. di Nanti bab najasa. bab najasah insya Allah. Itu ya, ya sudah ya. Itu dulu aja. Semoga bermanfaat nih untuk kita. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan pada dosa yang mohon ampun. Tutup dengan selawat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Bismillahirrahmanirrahim. kafarat aja subhanakallahumma bihamdika Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.